Bram, kamu harus apakan lagi anak ini biar dia mau berubah? Aku sebenarnya udah ada niatan untuk nyuruh Aleta tinggal di rumah ibu. Enggak, ayah, enggak. Enggak, aku nggak mau tidur di rumah Eyang, ayah. Kamu sendiri yang melanggar, Aleta. Tapi aku nggak mau tinggal di rumah Eyang, ayah. Aku mohon banget sama Mbak, please jangan dikasih tahu ya. Aku capek banget hari ini udah dimarahin terus, capek. Tapi kamu itu selalu bikin masalah, Aleta. Ya aku tahu, Mbak. Semua orang sibuk nyalahin aku tanpa tahu alasan aku ngelakuin itu apa sebenarnya. Semua ini gara-gara Aleta. Coba aja kita nggak ikut campur sama masalahnya dia. Gak mungkin kita kayak gini. Ya nggak bisa sepenuhnya nyalahin Aleta sih. Biarin, yang penting gue mau nyalahin Aleta aja. Terus gue. Fernan, besok kamu langsung ke ruangan Pak Putra untuk memberikan penjelasan dan mendapatkan hukuman. Baik, Pak. Lagi kamu ngapain sih, kurang kerjaan banget ke sekolah malam-malam? Loh, Aleta? Ngapain kamu ke sekolah ini? Maaf, Pak, tapi sebenarnya yang menyelinap masuk itu bukan Fernan, tapi saya. Ini tuh ide saya sebenarnya. Apa? Tak, lu nggak perlu ngelindungin Fernan sampai segininya. Jadi kalau misalnya Bapak mau menghukum Fernan, mending hukum saya aja, karena saya yang bersalah di sini. Aleta, astaga, pantas saja ya saya lupa kenapa Fernan tiba-tiba suka bikin masalah. Kan biang masalahnya itu kamu. Ini kalian cuma berdua aja berarti? Bertujuh, Pak. Kalian ini sebenarnya ngapain sih ya? Rombongan datang ke sekolah, mau bikin konten uji nyali kalian di sini. 100 buat Pak Aryo. Kalian semua besok pagi langsung ke ruangannya Pak Putra. Mengerti? Siap, mengerti. Semangat banget sih lo mau dikasih hukuman. Dihukum sebenarnya nggak belajar, jadi gue mending dihukum biar nggak belajar. Cerdas juga lo. Ya jelas lah. Fernan, gue mau minta maaf. Makasih ya lo udah mau nganterin gue pulang. Makasih juga karena udah mau peduli sama gue dan gak ngebiarin gue pergi ke SMA di Warna sendirian. Maaf karena udah berkali-kali bikin lo kecewa sama gue. Masuk ke rumah, Tak. Masuk, Tak. Tapi Eyang ada di dalam. Gue gak tahu Eyang sama ayah gue tuh sadar atau enggak gue gak ada di kamar. Tapi yang pasti kalau misalnya mereka sadar, mereka pasti lagi nungguin gue sekarang di sana. Kalau emang takut dimarahin, kenapa nggak mikirin resiko ini dari awal? Berhenti nunduk kayak gitu, Tak. Jangan seolah-olah gue kejam sama lo. Gue harus gimana lagi biar lo maafin gue, Nan? Ya nggak usah ngelakuin apa-apa. Kayak yang gue bilang tadi. Anggap aja kita udah asing. Lo beneran nggak mau ngurusin gue lagi? Udah besar kan? Ya udah urus aja diri lo sendiri. Kenapa sih setiap apapun yang gue lakuin selalu gagal? Gue gak pernah berhasil di hidup ini. Maaf ya, Nan, karena lo harus punya sahabat beban kayak gue. Berhenti ngucapin kata maaf, Tak. Lo keserian ngomong kayak gitu gue jadi mual, tau gak? Gue udah bener-bener gak tahu gimana lagi caranya ngubah sikap lo. Gue janji bakal berubah asal lo gak kejauh dari gue, Nan. Enggak, kalau gue tetap di sisi lo bakal terus kayak gini aja. Lo gak bakal berubah, Tak. Enggak, Fernan. Udah masuk dalam. Gue gak berani. Lo kabur aja udah berani. Ya udah, lo juga masuk, Nan. Lo pasti capek banget hari ini gara-gara gue. Biasanya lo selalu masuk setelah gue masuk ke rumah gue.
Kayaknya lu bener-bener berubah malam ini, Nan. Mbak Harumi, kamu dari mana, Tak? Aku dari luar, Mbak. Mbak kira kamu ada di kamar. Bukannya kamu gak dibolehin keluar sama Eyang sama Ayah ya? Kenapa kamu bisa ada di luar? Kamu kabur. Mbak, aku mohon sama Mbak, tolong jangan kasih tahu Eyang ya, Mbak. Aku mohon banget sama Mbak, please jangan dikasih tahu ya. Aku capek banget hari ini udah dimarahin terus. Capek. Tapi kamu itu selalu bikin masalah, Leta. Ya aku tahu, Mbak. Semua orang sibuk nyalahin aku tanpa tahu alasan aku ngelakuin itu apa sebenarnya. Jadi aku mohon sama Mbak, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Aku pasti ngaku deh besok. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya sudah. Beneran, Mbak. Itu kamu kelihatan capek banget. Sana istirahat. Makasih ya, Mbak. Makasih. Aleta, tapi tolong setelah ini stop bikin masalah. Kasihan Bunda, dia selalu dituduh gak becus ngejaga anaknya. Padahal itu salah kamu sendiri. Seenggaknya kalau gak mau ngelakuin demi diri kamu sendiri, lakuin demi Bunda. Kasihan dia, ya? Iya, Mbak. Jangan iya aja. Fernan pasti udah capek itu ngurusin kamu yang gak bisa diatur ini. Ya pasti orang-orang udah repot juga sih gara-gara aku, Mbak. Ya udah gak usah dipikirin. Sana ke kamar sebelum Eyang bangun. Iya, Mbak. Makasih ya. Aku ke kamar dulu kalau gitu. Kamu kemana tadi malam, ha? Kamu kira kamu bisa bohongin ayah gitu aja, ha? Kamu kira ayah nggak tahu kalau kamu kabur tadi malam? Kok ada ya orang yang nggak capek bikin masalah kayak kamu, Aleta? Eyang tahu dari mana kalau aku bolos? Ngelihat dari CCTV. Padahal Eyang sangat-sangat bersyukur kalau kamu berhenti bikin ulah. Bram, kamu harus apakan lagi anak ini biar dia mau berubah? Aku sebenarnya udah ada niatan untuk nyuruh Aleta tinggal di rumah ibu. Enggak, Ayang, enggak. Enggak, aku nggak mau tidur di rumah Eyang, Ayah. Kamu sendiri yang melanggar, Aleta. Tapi aku nggak mau tinggal di rumah Eyang, Ayah. Keputusan Ayah sudah bulat. Tidak bisa diganggu-gugat. Ide bagus. Kalau Aleta tinggal sama ibu akan lebih mudah buat mengatur hidup dia. Aku nggak mau tinggal bareng Eyang. Udah, sana kamu siap-siap. Berangkat ke sekolah. Ayo, urus toh anak kamu ini. Aleta sayang, Aleta gak mau tinggal di rumah Eyang, Bunda. Iya, Bunda tahu. Makanya yuk kita siap-siap dulu yuk. Kan kamu mau berangkat sekolah. Aleta maaf ya. Kenapa, Mbak? Mbak nggak bohong. Bukan Mbak yang ngasih tahu Eyang sama Ayah tentang kamu yang pulang malam. Mbak juga nggak tahu mereka tahu dari siapa. Oh, itu mereka ngeliat CCTV. Oh, dari CCTV. Ternyata sampai segitunya yang ngawasin aku, Mbak. Kamu nggak apa-apa kan? Bentar lagi aku bakal disuruh nginep di rumah Eyang. Terus, kamu mau? Emang aku bisa nolak ya, Mbak? Aku bakalan bilang ke Eyang deh. Gak usah, Mbak. Nanti Eyang malah nuduh aku. Ceritanya nanti aku yang maksa kamu buat ngebujuk Eyang. Aku tuh selalu salah di matanya Eyang, Mbak. Mau aku ngelakuin apapun pasti bakal selalu salah. Lo nungguin gue ya?
Gak usah kegeeran deh. Terus kenapa pas gue baru datang, lu baru mau masuk sekolah? Gue nggak tahu lu ngomong apa. Bilang aja lu khawatir karena gue belum datang ke sekolah kan. Udah ngaku aja kali. Nggak, masa? Lu lupa sama yang gue bilang kemarin? Aduh Fernan, gue gak akan pernah bisa ngeliat lu sebagai orang asing di mata gue. Lo aja tahu kan kalau gue gak bisa hidup satu hari tanpa gangguin lo. Dan sekarang lo minta buat gue ngelakuin hal seperti itu. Lo minta buat gue gak gangguin lo. Oh my god. Gak bisa lah Nan, jelas gak bisa. Tak, jangan sampai ucapan gue lebih nyakitin lo lagi ya. Minggir. Haleta, apa gue selama ini emang selalu gangguin hidup lu ya Nan? 사랑이 그렇게 힘들게 하나요? Pak Karyo masih ngawasin gak sih? Gue udah pegel banget ini anjir. Udah gak ada Pak Karyo. Sas, turunin aja tangan lo Sas. Aduh gue pengen banget ya tidur di kelas. Di kasur tercinta gue. Kita udah dihukum dari pagi loh. Malah katanya mau dihukum sampai jam pulang sekolah. Bisa mati kita. Semua ini gara-gara Aleta. Coba aja kita gak kecampur sama masalahnya dia. Gak mungkin kita kayak gini. Ya gak bisa sepenuhnya nyalahin Aleta sih. Biarin, yang penting gue mau nyalahin Aleta aja. Haus gue. Bisa-bisanya lu udah minum. Bagi dong. Lu mau gak Lan? Gue Nan. Ya mau lah. Yang minta gue. Bukan Nolan. Sas, lo kok bisa lo minum? Ambil aja di tas gue. Terus gue Nan? Lo tau gak kenapa si Fernan gak ngasih lo minum? Kenapa emang? Karena lo itu dari tadi sibuk nyalahin sahabatnya, Noah. Tangan gue pegel. Sama, Sel. Aduh capek ah. Aduh Zelena nanti kena Rama. Marah. Aman, gak ada yang guru yang ngawasin koli. Masa sih? Oh iya aman. Udah tak, turunin aja tangan lo. Aleta, maafin gue ya Zel. Kenapa tiba-tiba minta maaf? Kalau bukan karena gue, kalian gak mungkin dihukum kayak gini. Ya ampun Aleta. Chili aja, chili. Chili? Santai Aleta artinya. Masa gitu aja gak tahu sih? Chill weh, chill. Chili mah cabe. Mau bikin rujak lo. Oh, beda ya Zel? Udahlah pokoknya gue mau minta maaf aja guys. Ya lah tak, kayak baru sekali aja lu ngebikin kita kena hukum begini. Udah sering, santai aja. Makanya itu, karena gue sering nyeret-nyeret kalian ke masalah gue, makanya gue minta maaf ke kalian. Lu kayak mau pindah sekolah aja sampai bilang kayak begitu. Kalian mau diem di sini aja guys? Maksudnya? Ya maksud gue kalian mau ngelanjutin hukuman ini sampai pulang sekolah gitu. Ya mau gimana lagi? Kalau gue sih nggak mau ya. Mending gue pergi. Mending ke kelas aja nggak sih? Setuju gue. Kalian pikir tuh kita boleh masuk kelas? Nggak bakal guys. Terus gimana dong sekarang? Kita tuh harus cari base camp buat istirahat. Aduh, gue pengen tidur loh. Yaudah dulu kita bolos aja yuk. Nanti kita malah makin ditambah hukumannya guys. Mending kita dapat hukuman lain nanti daripada sekarang hormat depan tiang bendera sampai pulang. Terdengar bijak walaupun sesat sih. Gimana guys? Yaudah deh, gue setuju apapun rencana lo. Asalkan gue bisa tidur. Gue ngikut aja, asalkan perginya ngelewatin apotek. Mau ngapain? Ya stok hand sanitizer gue udah mau habis. Jadi gue mau beli. Oke. Kalau lo Nan? Gue ikut aja deh. Oke gas, kita pergi aja. Daripada diem di sini berjam-jam gak ada manfaatnya. Perlu ajak anak-anak cewek juga nggak guys? Boleh juga tuh. Siapa yang mau nelpon siapa nih? Ya biar kasih si Fernan aja yang nelpon Aleta. Enggak. Kayaknya mereka lagi berantem deh.
Ya, biar gue deh yang nelfon Jalena. Oke. Udah tak, turun aja tangan lu, pegel pasti itu. Aleta, tangan lu nggak begal-begal tak? Pegal-pegal ya ora ya? Bukan begal-begal. Ya itu maksudnya Zel. Nangis banget kenapa jadi begal-begal sih? Ih. Ngapain nih? Cowok nelpon gue nih ngapain nih? Siapa? Noah Li. Noah cowok kardus. Halo kenapa? Ah? Oke, gas. Apaan katanya? Mereka berempat katanya mau bolos. Kemana? Gue nggak tahu Li. Ikut aja udah daripada dihukum. Bener juga. Ayolah, Aleta. Lu nggak ikut? Lu serius? Kalian pergi aja kalau mau pergi. Gak mungkin yang kita pergi kalau misalnya lu nggak pergi. Gak apa-apa kok. Aduh, pegel banget. Gue udah mulai pusing lagi. Kenapa balik lagi, Zel? Kenapa nggak ikut pergi? Karena gue cuma mau ngelanjutin ngejalanin hukuman gue. Ayo pergi. Pergi, Nan. Nanti kalau misalnya ada yang ngeliat lu di SMA Arunika bakal jadi masalah. Ayo pergi, tak. Kata lu kita jadi orang asing. Ya ini emang hukuman yang pantas buat gue, Nan. Aleta, jangan marahin gue dulu ya. Gue udah capek banget dari kemarin dimarahin mulu. Gue tahu dari kemarin gue emang pantas buat dimarahin. Tapi untuk kali ini aja stop marahin gue. Halo, ini pinnya Leora harus gue gimanain sekarang? Sekarang nanti gini. Kalau buat orang lain tapi buat bunda jangan bikin masalah apapun ya. Jelas. Kakak.